Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Di Pratama dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai biografi, yaitu salah satu tokoh idaman saya atau yang saya teladani, yaitu Bapak Soeharto atau Bapak Pembangunan. Soeharto, ia dikenal sebagai satu-satunya presiden di Indonesia yang memiliki masa jabatan terlama, yaitu sekitar 32 tahun. Dikenal dengan sebutan Bapak Pembangunan. Ia merupakan presiden kedua Indonesia setelah Soekarno. Soeharto di bawah pemerintahannya sukses mengantarkan Indonesia menjadi negara swasembada di mana sektor di bidang pertanian amat berkembang dengan pesatnya melalui program Rapelitanya. Yang kedua, Soeharto masuk militer. Jalan panjang dan berliku dilaluinya ketika merintis karir militer dan juga karir politiknya. Dalam bidang militer, Soeharto memulainya dengan pangkat sersan tentara KNIL. Dari KNIL, situ ia kemudian menjadi komandan peta pada zaman penjajahan Jepang. Setelah itu, ia menjabat sebagai komandan resimen berpangkat mayor, kemudian menjabat komando batalion dengan pangkat letnan kolonel. Sejarah bangsa Indonesia tidak bisa. Banyak versi mengatakan bahwa peranan Soeharto ketika merebut Yogyakarta yaitu waktu itu sebagai ibu kota Republik Indonesia dalam serangan umum 1 Maret tidak bisa dipisahkan. Tujuan dari serangan umum 1 Maret adalah menunjukkan pada dunia. Tujuan dari serangan umum 1 Maret adalah menunjukkan pada dunia internasional tentang eksistensi dari TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Ketika itu dalam membela bangsa Indonesia. Dalam kepemimpinannya, Soeharto berhasil merebut kota Yogyakarta dari cengkraman penjajah Belanda pada waktu itu. Kemudian peristiwa G30 SPKI. Ketika G30 SPKI meletus pada tanggal 1 Oktober 1965, kekosongan pimpinan membuat Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Pangkostrat kemudian bergerak cepat mengambil alih kendali pimpinan Angkatan Darat. Kemudian mengeluarkan perintah yang cepat untuk mengatur dan mengendalikan keadaan negara yang kacau akibat dari kudeta oleh PKI. Dalam biografi Soeharto diketahui bahwa setelah G30 SPKI, Soeharto kemudian menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat atau menggantikan Jenderal Ahmad Yani yang gugur di tangan PKI. Selain sebagai Panglima Angkatan Darat, ia juga menjabat sebagai Pangkop Kamtib yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno pada waktu itu. Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan trilogi pembangunan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan penduduk. Dari keberhasilannya, inilah sehingga Presiden Soeharto kemudian disebut sebagai Bapak Pembangunan. Titik kejatuhan Soeharto. Ketika pada tahun 1998, di mana masa tersebut merupakan masa kelam bagi Presiden Soeharto. Setelah menjadi Presiden Indonesia selama 32 tahun, sebelum dia mundur, Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi dalam 6-12 bulan sebelumnya. B.J. Habibie melanjutkan setidaknya setahun dari sisa masa kepresidenannya sebelum kemudian digantikan oleh politik dan ekonomi dalam 6-12 bulan sebelumnya. B.J. Habibie melanjutkan setidaknya setahun dari sisa masa kepresidenannya sebelum kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1999. Kejatuhan Soeharto juga menandai akhir pada masa Orde Baru, suatu rezim yang berkuasa sejak tahun 1968 atau selama 32 tahun. Wafatnya Bapak Soeharto pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Minggu 27 Januari 2008. Jenderal besar yang oleh MPR dianugerahi penghormatan sebagai Bapak Pembangunan Nasional itu meninggal dalam usia 87 tahun setelah 2008. Jenderal besar yang oleh MPR dianugerahi penghormatan sebagai Bapak Pembangunan Nasional itu meninggal dalam usia 87 tahun setelah dirawat selama 24 hari sejak 4 sampai 27 Januari 2008.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.